السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman adalah ayat yang ke-256. Sudah kita terangkan sedikit tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Kata Allah, enggak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas ar-rushd min al-ghayy, yang lurus dari yang menyimpang. Sangat jelas. Barang siapa yang kufur kepada taghut, mengingkari taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, kuat. La infisama laha, enggak akan lepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan sudah dibahas mengapa Allah menyatakan la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Karena qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Karena sudah jelas. Ar-rushd jelas, al-ghayy jelas, dan perbedaan keduanya juga sangat jelas. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa enggak ada hajah, enggak ada perlunya untuk memaksa. Apa perlunya memaksa? Karena pertama, agama ini sudah jelas, jelas baiknya, jelas lurusnya, jelas cocoknya dengan fitrah manusia. Maka kalau saja seseorang tahu tentang agama ini secara benar, niscaya asarahu, niscaya akan memilih agama ini otomatis, gak perlu dipaksa. Tugas para da'i, tugas para rasul hanya menerangkan dengan jelas, inilah Islam. Sebab banyak pengkaburan-pengkaburan dari syaitan dan anak buahnya yang menggambarkan dengan salah gambaran Islam. Yang ini menggambarkan Islam begini mengerikannya, yang ini menggambarkan Islam betapa beratnya,
Yang ini menggambarkan Islam betapa kejamnya. Yang ini menggambarkan Islam. Akhirnya mereka ragu-ragu terhadap Islam. Maka tugas para duat ilallah adalah menjelaskan Islam yang hak seperti ini. Kalau saja dia memang orang yang masih memiliki fitrah, niatnya salehah, mencari kebenaran, otomatis akan memilih Islam. Otomatis dia akan percaya dan beriman pada Allah dan Rasulnya. Tidak perlu dipaksa. Nggak perlu dipaksa. Pemaksaan itu bagi mereka yang ingin memasukkan ajaran yang tidak jelas. Pokoknya harus diikuti. Dipaksa. Karena tidak jelas. Maka perlu pemaksaan. Yang kedua, kalau jelas tapi jelas jeleknya tidak disukai oleh fitrah, maka orang akan berlarian dari ajaran seperti ini. Maka butuh pemaksaan, harus dipaksa, yang tidak mau disiksa. Seperti para raja-raja yang terdahulu, apakah Namrud ataupun yang lainnya yang memaksa rakyatnya untuk kafir. Alhamdulillah sudah dibahas. Allah jawab di sini dengan kalimat qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka enggak perlu pakai paksaan. Terangkan saja sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan orang yang memiliki niat salihah akan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan akan masuk Islam. Tetapi mereka-mereka yang tidak memiliki niat yang salihah, artinya tidak memiliki keinginan untuk baik, berarti sudah rusak fitrahnya, berarti sudah rusak keinginannya, maka dia walaupun sudah jelas kebenaran, dia memilih kebatilan. Walaupun sudah jelas ini yang baik, dia akan memilih sesuatu yang jelek. Memang sudah rusak. Dan apakah perlu dipaksa orang seperti ini? Tidak. Allah tidak butuh pada mereka. Agama ini tidak butuh pada orang-orang yang memang niatnya sudah rusak atau hatinya sudah rusak. Maka kita lanjutkan sekarang ayat berikutnya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Berkata Sa'di rahimahullah, sebab kemudian Allah menyebutkan sebabnya, alladzi awsalahum ila dzalik. Allah terangkan mengapa Allah katakan lan tusamalaha, orang yang sudah kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tisam, akan kokoh kuat, tidak akan lepas. Kenapa? Apa sebabnya? Wasababu huwa Allahu waliyul ladina amanu. Karena pembelanya adalah Allah, pendukungnya adalah Allah, walinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu. Wa hadha yashmulu wilayatahum li rabbihim bi an tawallawhu. Dan makna Allah wali mereka terkandung di dalamnya makna bahwa mereka berwala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yabghuna anhu badala. Maka mereka orang-orang beriman tidak mau selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau selain Allah badalan, pengganti. Wala yusyrikuna bihi ahada. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qad ittakhaduhu habiban wa waliyan. Mereka telah menjadikan Allah sebagai yang paling dicintainya, sebagai walinya. Wa walau awliya'ahu, maka mereka pun berwala kepada wali-walinya, berwala kepada Allah dan berwala kepada wali-walinya. Wa adau a'da'ahu, dan sebaliknya memusuhi musuh-musuhnya. Yang namanya cinta kepada Allah otomatis akan cinta pula kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti cinta kepada Allah dan cinta kepada wali-wali Allah. Dan juga terkandung dalam cinta kepada Allah memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya kepada Allah, maka memusuhi musuh-musuh Allah. Fatawallahum bilutfihi,
maka Allah pun menjadi pelindung mereka. Wa manna 'alaihim bi ihsanih, Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Fa akhrajahum min dhulumatil kufri wal ma'asi ila al-jahl wal ma'asi wal jahl ila nuril imani wat ta'ah wal ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi wali mereka, maka Allah berikan pada mereka kebaikannya, Allah berikan ihsannya, Allah berikan segala macam keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang paling jelas, Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan yang dimaksud kegelapan al-kufur wal ma'asi wal jahl. Kegelapan kekafiran, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kebodohan. Ila nuril iman wa nuril ta'ah wa nuril ilm, kepada cahaya iman, cahaya ketaatan, cahaya ilmu. Wa kana jazaohum ala hadha an sallamahum min dhulumatil qabri wal hasyri wal qiyamah. Maka balasannya nanti yaumul qiyamah, kalau sudah dia dikeluarkan atau mereka dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya iman, kepada cahaya ilmu, maka nanti akan mendapatkan balasannya yaumul qiyamah. Subhanallah. Allah yang berikan hidayah, Allah yang berikan petunjuk, Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Setelah itu Allah akan balas mereka yaumul qiyamah dengan balasan jannah, dengan balasan yang sangat besar. Apa jazaohum? Jazaohum an sallamahum min dhulumatil qabr, diselamatkan dari kegelapan kubur. Kuburnya terang benderang. Diselamatkan dari kegelapan al-hashr. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kengerian yaumul qiyamah, mereka diselamatkan dari kegelapan yaumul qiyamah. Sebelum terjadi hari kiamat, kehancuran, orang-orang beriman sudah diwafatkan dengan angin yang lembut, lebih lembut daripada sutra, yang harum, lebih harum daripada misik, tidak menyentuh seorang yang memiliki iman walaupun sebiji darah, kecuali diwafatkan oleh angin tersebut. Wa hadza fi sahih, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Setelah mereka diwafatkan, tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Bahkan la yuqalu Allah Allah, bahkan tidak disebut lagi kalimat Allah ketika itu. Alaihim qamatil qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Atas mereka yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman sudah diwafatkan. Ini juga jazaohum, balasan yang baik dari Allah untuk orang beriman, diwafatkan sebelum terjadi kedahsyatan yaumul qiyamah. Ila na'imil muqim, diselamatkan dari kegelapan kuburnya, dari kegelapan hasyar, dari kegelapan qiyamah, dan juga diselamatkan yang lebih besar lagi dari kegelapan dalam neraka. Ila na'imil muqim, justru Allah berikan pada mereka sebaliknya kenikmatan yang terus menerus. Warahah, kelapangan hati. Wal fashah, keluasan. Wassurur, kebahagiaan. Itu orang beriman. Walinya adalah Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Adapun orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Dan makna taghut diantaranya adalah syaitan. Termasuk mana taghut adalah sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah, wa huwa radin. Ada kalimat wa huwa radin. Sebab kalau tidak ridha, maka dia bukan taghut. Nabi Isa disembah oleh Nasrani, tapi beliau tidak ridha, maka beliau bukan taghut. Demikian pula Nabi Uzair yang dituhankan oleh Yahudi, tidak dikatakan taghut. Tetapi ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha, bahkan memaksa, bahkan meminta, bahkan menyuruh rakyatnya suruh menyembah dirinya.
Seperti Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Taghut. Atau Namrud yang menyatakan, ana uhyi wa umit, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, atau aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Taghut. Mengatakan bahwa aku sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah wali-walinya orang-orang kafir. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan sama dengan yang tadi makna walaknya, artinya mereka berwala kepada syaitan. Tadi Allah wali orang yang beriman, mengandung makna orang-orang beriman itu berwala kepada Allah, yakni menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau menjadikan Allah sebagai yang dicintainya. Itu makna wala. Demikian pula orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Maknanya mereka orang-orang kafir berwala kepada taghut, kepada syaitan, mencintai syaitan, menjadikan syaitan sebagai pembelanya, sebagai pelindungnya, sebagai pendukungnya. Fatawallaw syaitana wa hizbahu. Mereka berwala kepada syaitan dan kepada pasukannya, golongannya. Wa takhaduhu min dunillahi waliya. Yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali, menjadikan taghut-taghut tadi sebagai wali, bukan Allah. Wa walau wa taraku wilayata rabbihim. Mereka berwala kepada taghut dan mereka tinggalkan wala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka yang memelihara mereka. Mereka tinggalkan wala kepada Allah yang merupakan pencipta mereka. Fasallatahum alaihim uqubah. Maka Allah timpakan pada mereka balasannya. Fakanu ya'uzzunahum ilal ma'asi azza wa yuz'ijunahum ila syarri iz'aja. Maka wali-wali tadi atau taghut-taghut yang mereka berwala kepadanya justru mendorong mereka berbuat maksiat. Ta'uzzuhum azza. Ta'uzzuhum azza, yakni mendukung dan mendorong mereka untuk mengerjakan kemaksiatan. Ta'uzzunahum ilal ma'asi azza. Maf'ul mutlaq. Wa yuz'ijunahum, dan menggoncangkan mereka agar masuk ke dalam kejelekan-kejelekan. Iz'aja. Fa yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Akhirnya taghut-taghut tadi yang mereka jadikan sebagai wali justru mengajak mereka kepada kegelapan, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, mengeluarkan dari cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ketaatan, cahaya ibadah, dikeluarkan dari sana ila zulmatil kufri, kepada kezaliman, kegelapan kekafiran, kegelapan kebodohan, dan kegelapan al-ma'asi. Dhulmatil kufri wal jahli wal ma'asi. Famada jazaohum? Kalau begitu apa balasan mereka? Fakana jazaohum ala dzalika an harramul khairat. Akhirnya balasan atas mereka, mereka terhalang dari kebaikan. Terhalang dari segala kebaikan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia terhalang dari iman, terhalang dari ketaatan, terhalang dari ibadah, terhalang dari jalan yang lurus. Di akhirat terhalang dari jannah, terhalang dari kebaikan, tidak mendapatkan naungan. Yauma yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak mendapatkan kemudahan dalam hisab, tidak mendapatkan hisaban yasira, dan tidak selamat dari kedahsyatan hari kiamat. Fatahum an-na'im wal bahjah wal musirrat. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, tidak mendapatkan bahjah, perkara-perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan. Musirrat, tidak mendapatkan sesuatu yang membuat surur, membuat bahagia. Wa kanu min hizbi syaitan, maka mereka menjadi hizbu syaitan dan menjadi wali-wali syaitan. Fi daril hasrah. Daril hasrah
adalah tempat penyesalan. Itu dalam neraka. Tempat penyesalan. Penyesalan yang tidak berfaedah adalah penyesalan dalam neraka. Penyesalan yang tidak bermanfaat adalah penyesalan yaumul qiyamah. Adapun di dunia ketika dia menyesal dan bertaubat akan mendapatkan faedah, akan mendapatkan pahala. Tapi ketika di dalam neraka atau yaumul qiyamah dia menyesal, percuma. Hasarat alaihim. Mereka sangat-sangat menyesal, tetapi penyesalannya justru siksaan di atas siksaan. Walaupun dia menangis menyesali, menggigit jarinya, yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika menggigit jarinya di dalam neraka, yaqulu ya laitani ittaqadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Apakah akan dikurangi azabnya? La yukhaffaf anhumul adabu wa lahum yunsarun. Tidak akan dikurangi azabnya dan enggak akan ditolong. Nangis darah sekalipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebut darul hasrah, hari penyesalan. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah katakan di akhir ayatnya, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar, penduduk neraka, hum fiha khalidun. Ayat berikutnya Allah sebutkan salah seorang dari tagut-tagut tersebut. Allah berfirman, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kau lihat wahai Rasul, ilalladzi hajja Ibrahim, tidakkah kau lihat orang yang membantah Ibrahim? Hajja, yani mendebat dan membantah Ibrahim alaihissalam khalilullah. Fi rabbih, membantah, mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masalah yang pasti, dalam masalah yang gak ada keraguan, yaitu tentang Rabbnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa membantah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam? Punya apa dia? Gak punya apa-apa kecuali kerajaan dan kekuasaan. Kata Allah, an atahu Allahul mulk, karena diberi kekuasaan kemudian sombong. Membantah Nabiullah dalam perkara yang pasti, yaitu membantah tentang keilahan. Bagaimana itu terjadi? Allah kisahkan, idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, yaitu ketika Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Rabbku adalah Rabb yang memberikan kehidupan dan memberikan kematian. Ternyata orang ini berkata, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua orang, kamu saya bebaskan, saya hidupkan kamu. Kamu saya bunuh dia, mati. Aku menghidupkan dan mematikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Ibrahim berkata lagi kepadanya, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, dan sesungguhnya Allah mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari dari masyriq, dari timur. Coba engkau terbitkan dari barat, bungkam dia, tidak bisa menjawab karena memang tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah dia, uskita, terdiam, tidak bisa menjawab. Wallahu la yahdil qaumad zalimin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dia zalim hanya karena punya kekuasaan. Padahal siapa yang memberikan kekuasaannya? Allah.
Itu pun kerajaan kecil dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini yang merupakan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kekuasaan orang ini. Siapa orangnya? Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, huwa maliku Babil. Dia adalah raja Babilonia yang bernama Namrud ibni Kan'an ibni Qush ibni Sam ibni Nuh, dari turunan Nabi Nuh alaihissalam. Namanya Namrud ibni Kan'an. Wa yuqalu Namrud ibni Falih, disebut juga dengan nama Namrud ibni Falih. Orang ini yang bernama atau dipanggil dengan nama Namrud merasa dirinya memiliki kekuasaan. Dia berkata, aku juga menghidupkan dan mematikan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ayat ini atau di dalam ayat ini Allah berkata, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim, ay lihatlah ila jara'atihi wa tajahulihi wa inadihi wa mahajatihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maksudnya lihatlah orang ini, bagaimana lancangnya, bagaimana kurang ajarnya, bagaimana keberanian dia dalam kejelekan. Jara'ah, keberanian tapi dalam kejelekan, sehingga saya terjemahkan dengan lancangnya. Wa inad, dan penentangannya terhadap Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Fima la yaqbalu tashkik, pada perkara yang tidak bisa ada keraguan di dalamnya, pada perkara yang pasti, pada perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang ketuhanan. Yang ateis saja hatinya tetap mengakui adanya Tuhan, sehingga kalau dia sudah kepepet keceplosan berkata, oh Tuhanku, padahal ateis. Kenapa? Karena hatinya mengakui mesti ada Tuhan itu. Tetapi orang ini, Namrud ibni Kan'an, menyatakan, aku yang berkuasa di alam semesta ini, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, aku yang mengatur. Maka dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun menghidupkan dan mematikan. Tapi Allah menerbitkan matahari dari timur, coba engkau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang kafir ini, tidak bisa menjawab. Berarti makna alam tara, tidakkah kau lihat? Ini lihatlah bagaimana lancangnya, bagaimana kurang ajarnya, bagaimana kebodohannya, bagaimana penentangannya terhadap Nabi. Wa ma hamalahu ala dzalik illa an atahu Allahul mulk. Dan tidaklah dia menjadi seperti itu, tidaklah ada faktor pendorong dia untuk menjadi seperti itu kecuali karena Allah berikan kekuasaan, sedikit kekuasaan. Ternyata tagha wa bagha wa ra'a nafsahu mutara'isan ala ra'iyatihi. Dia melampaui batas, dia sombong, dia melihat dirinya adalah pemimpin dan penguasa seluruh manusia. Fahamalahu dzalika ala an haja Ibrahim. Akhirnya dia terbawa untuk menentang Ibrahim alaihissalam dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Faza'ama annahu yaf'al kama yaf'alu Allah, dan dia mengaku bahwa dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerajaan kecil kalau dilihat dari sisi manusia. Tetapi dibandingkan dengan kerajaan dan kekuasaan Allah Ta'ala tidak ada apa-apanya. Kata Mujahid rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa di dunia ketika itu ada 4 penguasa. Ada 4 penguasa, musliman wa kafiran. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim adalah raja, penguasa adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman ibni Daud, kerajaan besar yang bahkan menguasai binatang-binatang, bahkan menguasai angin. Apakah ada kerajaan sekarang yang seperti itu besarnya? Tidak ada. Yang kedua, Dzulqarnain. Yang tadi Daud Sulaiman dianggap satu kerajaan.
Di penjuru yang lain Dzulqarnain, yang Allah berikan kemampuan dan kekuatan. Sedangkan yang kafiran Namrud dan Bukhtansir atau Bukhtanassar. Dua raja yang kafir inilah yang diceritakan sekarang. Juga kalau dilihat dari sisi manusia memang kerajaan besar. Tetapi jangan sombong, engkau gak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kau miliki dari kekuasaan dan kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dia berkata seperti itu atau dia berani berbicara seperti itu, an atahul mulk, karena Allah kasih dia kekuasaan. Kemudian kurang ajar kepada yang memberi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatagha wa bagha, akhirnya dia menjadi taghut. Wa bagha, melampaui batas. Wa ra'a nafsahu mutara'isan ala ra'iyatihi, fahamalahu dzalika ala an hajja Ibrahim. Akhirnya dia terseret dengan kedudukan yang merasa dirinya paling besar, kemudian menentang Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim berkata kepadanya, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ay al-munfarid bi anwa'it tasarruf. Maknanya Allah yang menghidupkan dan mematikan berarti menghidupkan seluruh makhluk-makhluk dan yang mematikan seluruh makhluk-makhluk. Berarti Allah Subhanahu wa taala al-munfarid bi anwa'it tasarruf. Allah adalah satu-satunya, sendirinya yang mengatur segala kehidupan. Ini besar sekali. Tetapi Namrud mutajahil. Sepertinya bukan bodoh tapi pura-pura bodoh. Mutajahil. Wa khassa minhu al-ihya wal imata. Allah memiliki kekhususan, yaitu sifatnya menghidupkan dan mematikan. Karena itu adalah sebesar-besar dari anwa'ut tadbir, sebesar-besar pengaturan adalah pengaturan kehidupan dan kematian. Wa li'anna al-ihya mabda'ul hayatid dunya wal imatah mabda'u ma yakunu fil akhirah. Karena yang namanya penghidupan adalah menghidupkan segala sesuatu, berarti permulaan adanya kehidupan di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian adalah permulaan dari alam yang kedua, yaitu alam akhirat, dari alam barzakh sampai ke akhirat. Makanya besar sekali. Tetapi Namrud jahil atau mutajahil, memang dungu, bodoh, atau memang berpura-pura bodoh, wallahu alam. Dia berkata, ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan, aku juga mematikan. Lihat ucapannya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa lam yaqul ana alladhi uhyi wa umit. Dia tidak berkata, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, tidak. Tetapi dia berkata, ana uhyi, aku pun menghidupkan, aku pun mematikan. Apa maknanya? Apa perbedaan antara keduanya? Kalimat pertama, ana uhyi wa umit. Kalimat kedua, ana alladhi uhyi wa umit. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau yang pertama tidak mengingkari kalau Allah menghidupkan dan mematikan, hanya dia berkeinginan bahwa dia juga sama. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, yang satu dibebaskan, yang satu dibunuh. Tetapi kalau kalimat analladzi uhyi, tidak, aku yang menghidupkan, bukan Allah, itu maknanya. Analladzi uhyi, tidak. Namrud tidak berkata analladzi uhyi, analladzi umit, tidak. Mengapa? Karena dia sadar bukan dia yang menghidupkan. Dia sadar bahwa kehidupan ini bukan dari dia. Sehingga dia hanya berkata, aku pun bisa. Itu maknanya. Aku pun bisa. Artinya jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Artinya dia menentang dalam keadaan hati kecilnya sadar Allah lah yang menghidupkan, bukan dia. Jahadu biha, menentangnya dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hatinya yakin. Ya, Allah lah yang menghidupkan. Dia tadinya tidak ada jadi ada. Siapa? Bukan dia. Tetapi karena sombongnya dia berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala li'annahu lam yadda'il istiqlal bit tasarruf, karena dia tidak mengaku-ngaku
kalau dia sendiri yang mengadakan seluruh kehidupan. Wa inama za'ama annahu yaf'al ka fi'lillah. Dia hanya mengaku-ngaku bahwa dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasna' sun'ahu, dan bisa berbuat apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa za'ama annahu yaqtul syakhsan fayakunu qad amatahu. Maka dia mengaku-ngaku dengan membunuh seseorang bahwa dia bisa mematikan. Ini saya mematikan. Wa yastabqi syakhsan, dan kemudian membebaskan yang satu dan berkata saya hidupkan dia. Falamma ra'ahu Ibrahim yughalit fi mujadalatih. Ketika Ibrahim melihat penentangan taghut yang bernama Namrud ibn Kan'an ini, maka Ibrahim berkata dengan sesuatu yang la yasluh. Nah, ketika orang tadi mendebat dengan ucapan yang tidak layak dikatakan syubhat, apalagi dikatakan hujjah. Ini ucapan Namrud tadi, ana uhi wa umit. Syubhat saja tidak, apalagi mau dikatakan hujjah. Maka ittarada ma'ahu fi dalil, maka Ibrahim alaihissalam membawakan hujjah yang berikutnya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah telah menerbitkan matahari dari timur. Iyanan yuqirru bihi kullu ahad. Dengan iyanan, nyata di hadapan mata, dilihat oleh seluruh manusia, termasuk si kafir Namrud ini, si taghut Namrud ini, melihat matahari terbit dari timur. Taib, kata Ibrahim alaihissalam, fa'ti biha minal maghrib, sekarang terbitkan dari barat. Kalau engkau memang memiliki kekuasaan, kalau engkau sebagai Rabbul Alamin atau Rabbukumul A'la, seperti ucapan Fir'aun. Wa hadha ilzamun lahu bi tardi dalilihi, maka ini adalah ilzam, mengharuskan Namrud untuk menjawab, tetapi dia tidak bisa menjawab. In kana sadiqan, kalau dia jujur, kalau dia benar ucapannya, bawakan buktinya. Coba sekarang datangkan matahari, terbitkan matahari dari barat. Falamma qala lahu amran, ketika dia berkata kepadanya dengan sesuatu tersebut, dengan hujjah tersebut, la quwwata lahu fi syubhatin tushawwish dalilahu, maka dia tidak bisa lagi membawakan syubhat apapun, apalagi hujjah. Syubhat aja tidak punya, tidak bisa menjawab. Wala qadihan yaqdah fi sabilih, enggak pula memiliki sesuatu yang bisa membantah ucapan Ibrahim alaihissalam. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah, kalahlah dia, tidak bisa menjawab si kafir Namrud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah digambarkan Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, kemudian Allah sebutkan bahwa orang-orang kafir awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kemudian Allah bawakan salah satu contohnya, yaitu Namrud. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.